Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, pagi hari ini kita mau datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas semua yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Mari bersama kita akan berdoa, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami mau katakan semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini kami mau datang dengan segenap hati kami, dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan secara pribadi. Kami mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah siap melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang baik. Kalau kami ada sampai hari ini, semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan saja, ya karena kasih karunia Tuhan saja. Dan kami mau terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah hatiku. Mari kita berdiri bersama-sama menaikkan kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Karena itu pagi hari ini kami mau bersyukur, bersuka cita, bersorak-sorak karena Tuhan yang ada di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia yang memberikan sukacita dalam hati kita, amin. Haleluya. Kau ubah
Lepas dari kasih
Mari terus buka hati kita untuk Tuhan. Izinkan Tuhan lebih lagi bekerja membentuk setiap hati kita, memulihkan setiap hati kita. Pagi hari ini terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Kami bawa hidup kami bawa hati kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Amin. Ketulusanmu memenuhiku, Tuhan ini bukan hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, betul hatiku selalu. Ku mencari cintaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu.
Kami tahu semua upaya kami untuk dapat hidup kudus, hidup benar dengan kekuatan manusia daging kami adalah sebuah kesia-siaan. Kalau Tuhan tidak mati, tebus kami, membenarkan kami, menyucikan kami dari semua dosa, tidak mungkin kami bisa layak di hadapan Tuhan. Dan mungkin kami bisa ada di sini dan berseru, ya Abah, ya Bapa. Karena itu kami menghargai setiap anugerah Tuhan. Terima kasih buat darah yang tertumpah, yang kemudian menjadi jembatan penghubung bagi kami, supaya kami dapat membangun hubungan yang dipulihkan. Karena Tuhan telah mengampuni kami dan darah-Mu menyucikan kami. Sebelum kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, mari Bapa di surga, kami mau teduhkan hati kami, supaya Tuhan berbicara kepada kami, mengajar kami dengan firman. Kami siap terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita ada di bulan Juli, di minggu yang pertama. Nah, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, bulan ini kita akan bicara tentang keluarga. Kalau bicara tentang keluarga, ada banyak hal, ada banyak aspek, ada banyak sisi yang kita bisa soroti, yang saya pikir akan terus kemudian akan menjadi sebuah pembelajaran seumur hidup kita. Ada yang pasangan yang sudah sangat mengerti pasangannya, sifatnya, kebiasaannya, bahkan sampai kepada kedalaman hatinya. Ada yang sampai hari ini clear, tidak ada konflik, tidak ada ya. Kita terus bertumbuh dalam hal itu. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu suka tema kita hari ini adalah God and my family, Tuhan dan keluargaku. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat satu ayat lebih dulu. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36,
kita menemukan sebuah tulisan yang disampaikan oleh Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma dan tentu juga mengingatkan saudara dan saya. Nah, mari kita mulai dari hal ini. Dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu itu dari Dia. Segala sesuatu itu bicara tentang semuanya. Kalau semuanya itu termasuk di dalam hal keluarga. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa keluarga itu adalah ide yang terbaik yang muncul dalam pikiran Tuhan setelah Dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Lalu Tuhan menciptakan keluarga. Tuhan tidak menciptakan lembaga yang lain seperti gereja, pemerintah dan lain sebagainya. Tapi yang muncul pertama kali dalam pikiran Tuhan itu adalah ide yang sangat berkualitas. Tuhan menciptakan keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau segala sesuatu itu dari Dia, Yohanes pasal yang pertama juga berkata bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia, maka segala yang ada tidak akan pernah ada, karena semua memang datang dari Tuhan. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, sulit sekali kalau kita mau bicara tentang keluarga. Kita mau membangun keluarga lalu menyingkirkan Tuhan dari dalamnya, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Kenapa? Karena ide keluarga itu datang dari Tuhan. Jadi Tuhanlah yang paling tahu cara yang terbaik untuk membangun keluarga. Dia juga tahu cara yang paling buruk yang kemudian bisa menghancurkan keluarga. Karena ide itu datang dari Tuhan. Betapa pentingnya keluarga kita melibatkan Tuhan. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, supaya kita memiliki sebuah keluarga seperti yang Tuhan desain dalam hidup kita. Ya, seperti yang Tuhan rancangkan, yang Dia ingin kita jalani sebuah kehidupan keluarga yang kita berkata kalau bisa hidup rukun bersama, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Saya percaya semua ini adalah impian kita ketika kita membangun keluarga. Betul? Kita ingin keluarga yang diberkati. Kita ingin rumah tangga yang bahagia. Nah, tapi mari kita bersama-sama melihat beberapa ayat setelah ini. Bapak Ibu, mari kita belajar dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya percaya bahwa setiap orang berupaya untuk bisa membangun sebuah keluarga yang bahagia. Bahkan kalau konseling dalam pranikah, selalu salah satu tujuan mereka adalah kami ingin punya keluarga yang bahagia. Tidak salah. Itu hal yang sangat-sangat baik, memiliki keluarga yang bahagia, yang kemudian dari keluarga ini termanifestasi orang bisa melihat ya kekekalan. Keluarga itu memantulkan kekekalan Bapak Ibu. Kalau mau lihat surga bisa lihat lewat keluarga. Kalau mau lihat neraka juga bisa lihat di dalam keluarga. Ya, keluarga telah mempertontonkan keadaan-keadaan yang ada di kekekalan. Nah, oleh karena itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara ya untuk kita belajar bersama-sama. Saya belum sempurna, tapi mari kita bertumbuh bersama. Mari kita terus memperbaharui dan memperbaiki komitmen-komitmen kita di dalam membangun keluarga seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Kenapa? Karena Tuhan mau terlibat di dalam keluarga kita. Itu yang harus kita ingat. Bapak Ibu, saya ingat almarhum Pendeta Roni Sujat. Ya, beliau pernah berkata begini: menikahi orang yang kita cintai itu gampang. Ya, tapi terus mencintai orang yang kita nikahi, itu butuh upaya-upaya. Sekali lagi,
Menikahi orang yang kita cintai gampang, tinggal panggil pendeta, bikin acara di gereja, sah, sudah menikah, ya kan? Nggak susah. Apalagi kalau punya modal, gampang sekali. Kenapa? Masing-masing sudah jatuh cinta. Jadi menikahi orang yang kita cintai itu gampang. Tapi untuk terus mencintai orang yang kita nikahi, Bapak Ibu, itu butuh perjuangan. Ya, karena waktu kita sudah mulai masuk dalam rumah tangga, nah baru kita tahu aslinya. Baru kita kemudian terkejut dengan kualitas-kualitas yang selama ini tidak dipertontonkan, tidak diperlihatkan waktu masa-masa pacaran. Ya, nah jangan sampai kita salah Bapak Ibu, ya, memusuhi musuh yang salah. Seringkali kita tiba-tiba marah sama pasangan kita, ya, tapi kita lupa bahwa sebenarnya Bapak Ibu, keluarga itu setiap hari ada di dalam pertempuran. Nah, nanti saya akan tunjukkan itu kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, yang perlu kita lakukan mencintai, ya, secara terus-menerus orang yang kita sudah nikahi, itu butuh konsistensi. Saudara perlu belajar bersyukur, ya, mensyukuri apa yang pernah Bapak Ibu syukuri. Ya, perlu belajar untuk terus mensyukuri apa yang pernah kita syukuri. Waktu kita membangun keluarga, waktu kita menikahi orang yang kita cintai, wah, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya sudah menikah dengan orang yang kita cintai. Betul? Kita bersyukur kan? Kita bersyukur pernikahan jalan dengan baik. Kita bersyukur sudah bisa membangun sebuah keluarga yang kita rindukan nanti diberkati Tuhan. Tapi perjalanannya waktu, masihkah kita bersyukur untuk apa yang pernah kita syukuri? Kita bersyukur akhirnya aku menikahi pasangan hidupku, ya, pasangan yang aku cintai. Kita bersyukur. Hari ini masih mensyukuri pasangan kita, atau kita sudah mulai begini, ini aduh menjengkelkan sekali, aduh cinta kita sudah mulai berkurang, ya, karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Masihkah kita mensyukuri apa yang pernah kita syukuri 10, 15, 20 tahun? Tahun ini saya masuk di tahun yang ke-21 pernikahan. Bapak Ibu, masihkah mensyukuri peristiwa 21 tahun yang lalu, di mana dengan segenap hati dan berkata kepada Tuhan, terima kasih untuk hari yang istimewa ini. Masihkah kita bersyukur? Waktu anak kita lahir, wah, kita bersyukur kan punya anak, wah, jadi papa, jadi mama, gitu. Tapi hari ini masih mensyukuri bayi yang lahir beberapa tahun yang lalu? Atau kita mulai begini, anak menjengkelkan sekali, ya. Kemudian kita melihat anak menjadi sebuah beban. Kita mulai melihat anak sebagai masalah dalam keluarga. Nah, lagi kita syukuri. Padahal waktu lahir, wah, kita cerita kemana-mana, di foto, ya, kemudian di-sharekan, bahkan bikin ucapan syukur buat kelahiran anak kita. Hari ini masihkah kita mensyukuri pasangan dan anak atau keluarga, mertua, menantu yang pernah kita syukuri? Masihkah kita hari ini terus bersyukur atas kehadiran mereka dalam hidup kita? Kita butuh anugerah untuk itu, Bapak Ibu. Betul? Kita butuh kasih karunia Tuhan. Nah, kabar baiknya buat Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan mau kok bantu Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Nyanyian Ziarah Salomo. Ya, nah Bapak Ibu, para penafsir Alkitab mempercayai bahwa ini adalah nasihat dari Daud kepada Salomo, lalu dinyanyikan oleh Salomo. Bapak Ibu, nasihat ini, kalau Bapak Ibu baca nanti, ini bukan bicara tentang membangun benteng pertahanan, membangun tembok, tapi ini bicara tentang membangun keluarga, ya. Karena apa? Karena di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat bicara tentang keturunan, anak-anak yang adalah milik pusaka, warisan yang Tuhan berikan buat keluarga. Nah, mari kita mulai lihat ayat yang pertama.
Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada mereka yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak Ibu, nyanyian ini dimulai dengan sebuah kalimat, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia. Ada 3 kali kata sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah usaha para pengawal menjaga kota. Ya. Lalu sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti dari semua jadi lelangmu, sementara Tuhan memberikannya pada orang yang dicintainya. Bapak Ibu, ada 3 kali kata sia-sia yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita mengupayakan membangun keluarga, hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, dengan tidak melibatkan Tuhan. Karena Alkitab berkata, jikalau bukan Tuhan, berarti hanya Tuhan. Tidak boleh tidak ada Tuhan, harus ada Tuhan. Kalau kita mau melihat semua upaya kita berkaitan dengan keluarga tidak menjadi sia-sia, saudara harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, sia-sia kalau Bapak Ibu tidak melibatkan Tuhan. 3 hal ini akan menjadi upaya yang melelahkan dan hasilnya mengecewakan kita. 3 hal akan menjadi sia-sia kalau saudara lakukan atas keluarga tanpa Tuhan terlibat di dalamnya. Yang pertama, membangun keluarga. Yang kedua, melindungi keluarga. Yang ketiga, menafkahi keluarga. Saudara perlu Tuhan. Ya, 3 poin ini saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara. Kabar baik buat Bapak Ibu Saudara adalah begini. Tuhan mau terlibat di dalam keluarga kita. Kenapa? Karena Dia tetap konsisten dengan rencananya atas keluarga. Dia mau bahwa keluargalah yang kemudian menjadi pelaksana dari semua kehendak Tuhan di atas muka bumi ini. Itu sebabnya Tuhan terus berbicara kepada keluarga. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, Tuhan tuh menuliskan, ya, memberikan ilham kepada Musa untuk terus menuliskan keluarga Kain, bla 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 bla. Lalu kemudian Adam dan Hawa, mereka kemudian memperoleh anak lagi yang namanya Set. Anaknya Set ini. Terus bicara tentang keluarga. Ada kurang lebih 6 atau 7 keturunan dari Kain, ya, yang di dalam keluarga itu justru menghasilkan keluarga yang tidak menghormati Tuhan. Tapi dari keturunan Set, pengganti Habel yang telah dibunuh oleh Kain, lalu muncullah satu keluarga. Ketika Enos lahir, dari keluarga itulah untuk pertama kalinya orang kembali memanggil nama Tuhan. Dari keturunan Enos terus lahir keturunan berikutnya sampai kepada yang namanya Henok, seorang yang bukan hanya memanggil nama Tuhan, tapi bergaul karib dengan Tuhan. Dari keturunan Henok kemudian lahir sampai kepada keturunan yang namanya
Nuh. Alkitab bicara tentang keluarga, karena keluarga adalah pelaksana mandat Tuhan di atas muka bumi. Itu sebabnya Tuhan mau terlibat dalam menolong kita untuk membangun keluarga seperti yang Dia desain. Ingat, karena Dia yang desain, Dia yang paling tahu cara paling tepat untuk membangun keluarga. Dia yang paling tahu strategi apa, tips-tips apa yang harus dilakukan supaya Bapak Ibu menikmati berkat atas rumah tangga. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Saya ingat di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-12-13 berkata begini, satu kali Tuhan berfirman, dua hal yang aku dapat, dua hal yang aku dengar, bahwa yang pertama, kuasa itu datang dari Tuhan. Yang kedua, kasih setia itu juga datang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan ini apa? Kenapa saya kutip ayat itu? Bahwa Tuhan bukan hanya mau menolong saudara, tapi Dia juga mampu menolong saudara. Amin. Ya, bahwa Tuhan mengasihi saya, yes, karena Dia mengasihi saya, Dia mau tolong saya. Apakah Tuhan mampu memulihkan keluarga saya? Apakah Tuhan mampu memulihkan ekonomi keluarga saya? Apakah Tuhan mampu memulihkan hubungan yang sudah rusak dalam keluarga? Jawabannya, iya. Kenapa Dia mampu? Karena Dia berkuasa. Satu kali Tuhan berfirman, dua hal yang kita dapat. Bahwa Dia berkuasa, artinya Dia mampu tolong kita. Bahwa Dia Allah pribadi yang mengasihi kita, karena itu Dia mau menolong kita. Nah, dalam hal apa Tuhan mau terlibat menolong kita? Untuk keluarga setiap kita. Yang pertama, Tuhan mau terlibat menolong saudara untuk membangun keluarga. Bapak Ibu, ada yang berkata begini, membangun keluarga itu membangun keluarga atau membangun rumah tangga itu tidak segampang membangun tangga rumah, betul? Karena di dalamnya melibatkan dua pribadi yang berbeda karakter, berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, berbeda cara didik orang tua. Ada banyak perbedaan pendidikan lah, perbedaan harapan lah, perbedaan keinginan lah, perbedaan hasrat. Kemudian menyatukan menjadi satu, itu tidak mudah. Betul yang sudah berkeluarga? Tidak gampang kan? Butuh banyak sekali kata maaf dan mengampuni di dalam keluarga. Tapi hari ini saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menolong kita. Bagaimana kita membangun keluarga kita kembali menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ayat yang pertama dari Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya, kita pikir kita dengan modal cinta kita bisa membangun rumah tangga yang diberkati Tuhan. Wah, pasangan ini pasti yakin, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, waktu mereka maju untuk mengajukan pernikahan, pemberkatan pernikahan, mereka sangat yakin bahwa mereka bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Ada upaya-upaya, ada cara-cara yang mereka sudah pelajari. Mereka mengikuti seminar keluarga, belajar banyak hal tentang kepribadian. Mereka pikir dengan usaha mereka bisa bangun keluarga yang bahagia. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kau coba singkirkan aku dari upayamu, kau akan lihat, kau tak akan mampu bisa membangun keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, kenapa saya berkata begitu? Simpel Bapak Ibu, saya sudah jalani hidup pernikahan itu 21 tahun. Ya, tahun ini masuk 21 tahun. Awal-awal tahun pernikahan, saya berpikir saya bisa membahagiakan istri saya.
dengan kekuatan cinta mungkin ya. Ternyata Bapak Ibu tahun-tahun pertama itu isinya konflik. Kenapa Bapak Ibu? Ya, saya kasih beberapa alasan. Yang pertama, ya, alasan yang pertama adalah saya mencoba ya dengan segala cara saya untuk bisa membahagiakan istri saya, dan ternyata itu gagal. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa saya ingin dikasih oleh istri saya? Betul? Saya ingin dia mengasihi saya. Sebaliknya, istri saya juga ingin bahwa saya mengasihi dia. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa kita tidak mungkin bisa membagi apa yang kita tidak punya. Oke, itu sebabnya kita perlu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. Bagaimana saya bisa mengasihi istri saya, membagi kasih kepada istri saya, sementara saya berharap dia membagi kasihnya kepada saya? Berarti saya kan tidak punya, dia juga nggak punya. Kita mungkin punya kasih yang datang dari daging kita, tapi kasih yang datang dari daging itu selalu gini, minta perhatian. Yang fokusnya adalah saya, itu fokus daripada semua keinginan daging, ego kita. Nah, waktu saya mengasihi istri saya dengan daging saya, maka begini, kasih saya itu bisa up and down, turun naik. Kalau dia semakin baik, saya bisa semakin mencintai dia, saya bisa semakin mengasihi dia, saya bisa semakin melayani dia dengan baik. Tapi kalau dia bersikap tidak baik, dia bersikap tidak seperti yang saya harapkan, itu tiba-tiba saya bisa jadi jengkel. Padahal barusan kemarin saya bilang saya jatuh cinta, saya mengasihi dia. Hanya karena sesuatu hal yang dia lakukan dan saya tidak suka, saya tiba-tiba bisa marah, bisa jengkel, bisa diam, bisa tidak ngomong. Sebaliknya istri saya juga seperti itu. Kalau ada hal yang dia tidak suka, tiba-tiba diam. Suami-suami pernah temukan istri tiba-tiba diam, tidak ngomong apa-apa, terus mukanya cemberut begitu, sedang menunjukkan bahwa gini, aku lagi nggak suka, gitu kan? Pernah? Bapak-bapak boleh? Yang pernah boleh angkat tangan? Oh, kalian mulia sekali, tidak pernah mengalami itu, hanya saya. Hah? Oh, banyak ya, bukan satu orang, banyak. Ya, kalau nggak ada tadi saya mau suruh maju gantian, saya yang dengar begitu. Gimana caranya untuk bisa membuat istri itu selalu bisa senang gitu ya? Tiba-tiba istri diem, kita pikir gini, terus kita diem, dia tambah marah. Kita nggak ngerti kan diemnya kenapa gitu. Tiba-tiba diem, dipikir kita ini malaikat kali ya, dipikir kita ini kayak Tuhan ya, bisa tahu isi hati. Kalau nggak ngomong, ya saya nggak tahu salah saya apa gitu. Nah, jeleknya saya, kalau diajak diem, saya malah senang diem, tambah diem. Kenapa? Karena saya terbangun dalam sebuah kehidupan yang selalu begini, sendiri bisa. Karena keluarga susah kan. Jadi saya dididik nih, pokoknya kamu bisa, sendirian bisa. Jadi seolah-olah saya jadi nggak butuh orang. Apa-apa saya kerjakan sendiri, apa-apa saya pelajari gitu. Ya, kecenderungan itu sampai hari ini kadang-kadang masih muncul. Semua mau saya kerjakan sendiri. Nah, Bapak Ibu, kemudian jadinya ya diem-dieman gitu. Harus ada satu yang kemudian dengan rendah hati berkata, kayaknya ada yang tidak beres di antara kita. Ya, dari awal sudah tidak beres gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa dengan kekuatan kita untuk bisa mengasihi pasangan kita kalau kita tidak berjumpa dengan kasih sejati, yaitu Tuhan. Jadi waktu kita terhubung sama Tuhan, Tuhan memenuhi kita dengan kasih-Nya. Nah, waktu kita telah menerima kasih Tuhan, baru kita bisa mengasihi istri kita dengan kasih yang kita dapat dari Tuhan. Makanya sulit sekali membangun keluarga yang penuh dengan cinta kasih dengan mengeluarkan sumber kasih.
dan pribadi yang adalah kasih itu sendiri. Nah mungkin, makanya Tuhan bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha kita. Yang kedua Bapak Ibu, alasan kenapa upaya kita sia-sia, kalau kita mencoba dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan segala yang ada pada kita, itu kemudian menjadi sia-sia tanpa melibatkan Tuhan. Nih saya beritahu, waktu kita mau menikah, baik yang pria maupun yang wanita, masing-masing punya sebuah gambaran suami yang ideal, ya, istri yang ideal. Kita tuh sudah punya gambaran dan kita membentuk itu di alam bawah sadar kita. Istriku tuh nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Betul? Sementara suami juga begitu. Sementara istri juga begitu. Suamiku itu adalah suami yang wow, ya, pembela, suami yang bekerja keras, suami yang akan mengasihi saya, suami yang wah bla bla bla. Kita sudah punya kriteria, walaupun kita tidak ngomong. Tapi waktu kita masuk dalam pernikahan, lalu kita menemukan dan seperti yang kita harapkan. Kita nggak sadar loh kalau bahwa kita punya gambaran. Ya, waktu konseling kan saya selalu tanya, gitu, kamu berharap istrimu seperti apa? Loh, langsung kan, istriku tuh satu, tidak banyak ngomong, tidak cerewet, gitu. Misalkan gitu kan, istriku tuh pintar masak. Itu kriteria yang kita sedang bangun tentang istri saya tuh rajin cuci baju, jemur baju, setrika baju, beli baju, mungkin semua yang urusannya baju. Nah, kita punya gambaran kan, walaupun kita tidak memikirkannya secara serius, tapi itu muncul di dalam gambaran kita. Nah, waktu kita tidak menemukan itu, kita kemudian keluar dari mulut kita sebuah tuntutan. Kamu tuh ya mestinya kayak mama gitu loh, bintang masak, ya kan? Sementara istri bilang, kamu tuh gak kayak papa saya. Papa saya tuh pribadi yang bertanggung jawab. Itu kalau ngomong gak keras. Papa saya itu lembut gitu. Nah, Bapak Ibu lihat, kemudian kita mencoba, masing-masing mencoba mengubah pasangan kita menjadi seperti yang kita mau, bukan seperti yang Tuhan mau. Kemudian konflik terus terjadi kan? Karena kita mencoba mengubah pasangan kita seperti yang kita mau. Itu sebabnya kita capek dengan keluarga kita. Sementara yang kita doakan supaya berubah, ternyata itu alat Tuhan mengubah kita. Tuhan, kita bilang, Tuhan ubah suami saya. Tuhan bilang, justru aku pakai suamimu untuk mengubah kamu. Makanya dia gak berubah-berubah, karena kamu belum berubah. Usaha yang paling capek adalah mengubah pasangan kita seperti yang kita mau. Satu waktu di akhir tahun, saya nggak ingat tahun berapa itu, saya pernah bilang sama istri saya, daripada kita saling menuntut capek, yuk mari kita sama-sama belajar untuk memberi yang terbaik. Fokus kita adalah memberi yang terbaik. Jadi apapun yang kamu lakukan, walaupun tidak seperti harapan saya akan ingatkan diri saya, itulah yang terbaik yang dia bisa beri buat saya. Itu membuat saya agak sedikit bisa lebih bersyukur. Karena pernah ada satu titik saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ubah istri saya, ubah istri saya. Tapi kalau Tuhan tidak bisa, kalau dia memang tidak bisa berubah, beri saya anugerah, kasih karunia untuk tetap bisa mengasihi istri saya apa adanya. Itu pernah saya naikkan dalam doa saya. Di awal-awal kami konflik terus gitu, ya. Di awal-awal kami ribut terus. Jadi saya berharap istri saya berubah seperti yang saya mau. Sementara di sisi yang lain sama-sama menginginkan suami itu berubah, Tuhan, seperti yang dia mau. Kami saling menuntut. Kemudian kita buat kesepakatan, yuk kita daripada menuntut, yuk mari saling memberi yang terbaik. Jadi apapun yang istri saya lakukan, saya ingatkan dalam pikiran saya, itu yang terbaik yang dia bisa lakukan saat ini. Walaupun tidak sempurna, walaupun tidak seperti harapan saya, tapi itulah yang terbaik yang hari ini dia bisa lakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak mungkin bisa kemudian
membangun sebuah keluarga dengan upaya kita. Kalau melihat kondisi-kondisi kita seperti ini, ya, bahwa kita sendiri perlu kasih. Bagaimana kemudian kita mau mengasihi sementara kita nggak punya kasih? Makanya kita perlu Tuhan. Kita juga perlu Tuhan untuk memberikan kita anugerah untuk mengasihi pasangan kita. Dalam proses-proses dia bertumbuh dan dia berubah, ya, jangan dipercepat, nanti malah rusak. Ya, tanaman itu kalau dipaksa-paksa tumbuh malah rusak. Ya, berproseslah. Ya, karena proses kita menjadi sempurna itu seumur hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu, dengan kata lain, kalau Bapak Ibu menginginkan sebuah rumah tangga yang bisa bertahan penuh anugerah, sebaiknya kita beralih kembali kepada Tuhan yang membangun rumah. Kita perlu Tuhan untuk membangun keluarga kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, Tuhan tentu bisa menolong kita untuk membangun sebuah keluarga. Dia tahu apa yang paling berhasil, dia juga tahu mana yang tidak mungkin berhasil. Dan Tuhan akan memberitahu Bapak Ibu Saudara. Mazmur 32 ayat yang ke-8 berkata, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Saudara lihat bahwa Tuhan mau mengajar kita. Dari yang kita tidak ngerti bisa jadi ngerti. Tuhan juga mau menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Caranya juga Tuhan beritahu kita. Bagaimana kalau kita salah? Tuhan mau menasehati. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Coba kurang apa Tuhan? Kalau sampai-sampai kita tidak melibatkan dia, padahal dia mau mengajar kita. Kita sudah belajar pribadi Roh Kudus, bahwa Roh Kudus penolong itu akan mengajar segala sesuatu kepada kita, termasuk cara membangun keluarga. Maka dia bisa menasehati kita ketika kita salah di dalam mengambil pilihan dan keputusan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berkata, "Pak, itu kayaknya bagus deh yang Bapak sampaikan, ya. Tapi bagaimana caranya Tuhan menolong saya membangun keluarga?" Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan secara otomatis mengubah, ya, kita menjadi keluarga yang hebat. Enggak. Dia mau tidak ubah secara otomatis. Dia mau kita ikuti prosesnya. Ya, makanya Tuhan akan memberi kita instruksi. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Dan dia akan berkata, ini yang kamu butuhkan, ikuti ini, kerjakan ini, dan saya akan menolong mulai dari satu langkah, langkah berikutnya, langkah berikutnya, langkah berikutnya. Bukankah Tuhan memberitahukan kepada kita peran dari setiap anggota keluarga? Hai suami, kasihilah istrimu. Betul? Tuhan kasih tahu loh. Ya, nah kadang-kadang kita ini suami sama istri salah pegang ayat. Coba, waktu Tuhan berkata, hai suami, itu Tuhan lagi bicara kepada siapa? Suami. Jadi yang harus tangkap dan pegang ayat itu siapa? Suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Nah, ayat ini seringkali dipegang dan disimpan baik-baik oleh istri. Lalu berkata, hai suami, ya kan? Kasihilah istrimu. Nah, itu bukan ayat istri, itu ayat suami. Ya, itu yang membuat kadang-kadang kita salah. Ya, salah pegang ayat sehingga kita pakai ayat untuk menuntut suami kita. Sementara suami bilang begini, hai istri, tunduklah kepada suami. Itu bukan ayat suami. Udah, itu nggak usah dipegang. Suami fokus saja pada apa yang Tuhan bilang, hai suami, kasihilah istrimu. Udah, itu ayat kita. Sementara istri dengarkan gini, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, jangan kebalik ya. Kalau kebalik itu salah. Coba kalau kebalik itu silang. Kalau kita ujian dikasih silang itu salah. Ya, itu yang seringkali kemudian kita saling menuntut perang ayat. Tapi kalau pendeta kan perang ayat, wah suami gitu. Ya, kenapa? Saya kadang-kadang merenung kenapa istri nggak tunduk kepada suami.
Karena suami nggak tunduk kepada Kristus. Kalau suami tunduk kepada Kristus, mudah bagi istri tunduk kepada suami. Kenapa? Karena pria adalah kepala, sumber penopang. Kalau sumbernya kotor, yang disumberi kotor. Makanya penting sekali pria itu menjadi pria takut akan Tuhan. Amin. Jadi gampang sekali mengasihi istri kalau kita telah mengalami kasih Tuhan. Karena kita terhubung kepada Tuhan, sumber. Makanya yang disumberi bisa baik. Oke. Nah, Bapak Ibu, Tuhan memberikan aturan-aturan. Suami kasih istri, istri tunduk kepada suami. Orang tua, didiklah anak-anakmu di dalam jalan-jalan kebenaran. Tanggung jawab kita adalah mendidik anak-anak kita di dalam jalan-jalan kebenaran. Jadi mau tidak mau orang tua harus belajar kebenaran supaya bisa mendidik anak-anak dalam jalan-jalan kebenaran. Jangan biarkan orang lain yang mendidik anak kita. Jangan biarkan YouTube yang mendidik anak-anak kita. Jangan biarkan TikTok, Instagram, media sosial yang mendidik anak-anak kita. Tanggung jawab kita mendidik anak-anak kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Lalu dan hormatilah orang tuamu. Di usia yang masih dalam pengawasan orang tua, waktu kau masih tinggal di dalam rumah, kau harus belajar taat kepada orang tua. Tapi setelah kau menikah, kau tetap anak, walaupun sama-sama jadi bapak kan, ya kan? Saya udah jadi bapak, saya sudah punya anak, sama mama saya tetap orang tua. Nah, sikap saya hormat kepada orang tua. Tapi waktu di rumah sebagai anak yang belum membangun keluarga, saya harus taat kepada orang tua. Loh, kalau kita baca firman Tuhan, itu luar biasa Bapak Ibu. Mudah bagi kita kemudian melihat Tuhan menolong kita membangun keluarga. Yang kedua Bapak Ibu, usaha yang sia-sia, yang kalau kita tidak melibatkan Tuhan, adalah upaya melindungi keluarga. Dan kabar baiknya, Tuhan mau melindungi keluarga kita. Bapak Ibu perhatikan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota ini kan bicara tentang keluarga-keluarga yang hidup berdekatan. Dalam satu kota itu terdiri dari keluarga-keluarga. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu bisa mengawasi anak-anak Bapak Ibu 24 jam. Istri bisa mengawasi suaminya 24 jam. Suami bisa mengawasi istri 24 jam. Nggak bisa. Tadi saya sudah katakan bahwa keluarga itu menghadapi pertempuran setiap hari. Bahkan keluarga pertama, Adam dan Hawa, nggak luput dari serangan daripada iblis. Betul? Secara konsisten, terus-menerus, terencana, setan menyerang keluarga. Lalu tiba-tiba kita kaget, kenapa suami saya sekarang begini ya? Kenapa istri saya kok sekarang jadi begini ya? Kita kaget dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu kita benci, tiba-tiba kita jadi benci sama suami kita. Tiba-tiba kita jadi benci sama istri kita. Jangan lupa Bapak Ibu, setan mau menghancurkan keluarga. Lalu kita jadi salah. Kita jadi benci suami kita. Padahal itu adalah pekerjaan dari serangan-serangan kuasa kegelapan. Kita tiba-tiba jadi tidak suka sama mertua. Kita lalu melihat keluarga yang bukan ini impian saya. Kita terkaget-kaget keluarga kemudian menjadi kacau. Bapak Ibu, setan terus menyerang keluarga. Kenapa? Karena keluarga penting bagi Tuhan. Apa yang penting bagi Tuhan itu selalu jadi penting bagi setan. Bagi Tuhan benih itu penting. Makanya setan sejak awal benih itu kalau bisa dibunuh. Coba Musa mau dibunuh mulai kapan? Mulai masih bayi. Yesus kok mau dibunuh? Masih bayi. Sejak kecil itu sudah mau dibunuh. Setan itu terus menyerang keluarga. Nah, kita perlu Tuhan
untuk melindungi keluarga kita. Karena musuh kita nggak kelihatan. Bapak Ibu, pasanganmu bukan musuhmu. Pasanganmu adalah teman pewaris anugerah kasih karunia Tuhan, bukan musuh. Jangan salah. Karena itu kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam keluarga kita, berat, Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin kita bisa menang. Kalau Kristus tidak berkuasa atas rumah tanggamu, maka keluargamu akan mengalami kehancuran dari dalam. Karakter dirusak, kepercayaan dirusak, hubungan dirusak, komunikasi dirusak. Wah, semua dirusak. Lalu bagian kita adalah ya itu, kita penuh dengan kecurigaan, kita penuh dengan amarah, ya tidak jelas pikiran-pikiran kita. Dan kemudian rumah tangga kita mewakili sisi lain dari kekekalan. Ya, banyak api ya, panas, bertengkar terus. Emang itu rencana kita membangun keluarga? Bukan. Ya, nah, Yakobus 4 ayat yang ke-7 berkata begini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah setan. Jadi kalau kita mau menang atas semua serangan-serangan setan, yang pertama, keluarga harus ada di bawah otoritas Tuhan. Karena cuma Tuhan saja yang bisa menjaga keluarga kita. Amin Bapak Ibu, kita perlu Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mau dan mampu menolong kita mencukupi kebutuhan keluarga. Wow, masa-masa pandemi, finansial, ya, itu menjadi pemicu rumah tangga cekcok terus. Ya, perhatikan ini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, kerja, bangun pagi, kerja sampai malam, entah duduk di kantor, duduk di toko, entahlah duduk di mana, ya, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Berat ya. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu, sebelum saya masuk lebih jauh ini, saya mau tanya Bapak Ibu dulu. Orang sering berkata begini, rezeki itu ada yang ngatur. Bapak Ibu percaya itu? Halo? Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Betul Bapak Ibu? Betul. Siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur? Nah itu dia. Bagaimana kemudian mengeluarkan Tuhan dari upaya untuk mencukupi kebutuhan? Nggak bisa. Tuhan sudah atur berkat kita masing-masing. Bahkan berkat anak kita itu Tuhan sudah siapin. Kita tuh perlu tunjukkan jalan kepada anak kita, bagaimana kemudian nanti dia memperoleh berkat-berkat Tuhan dengan jalan hidup takut akan Tuhan. Udah, didiknya dalam kebenaran, maka di sepanjang perjalanannya dia akan berjumpa dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Saya melihat itu, ya. Dalam sepanjang perjalanan hidup saya, itu udah ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Karena orang tua tidak memberikan apa-apa kepada saya. Jadi Bapa yang di surga yang menyiapkan berkat-berkat itu, Dia mencukupi kebutuhan keluarga. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, Bapak Ibu akan menemukan begini. Ada dua jenis orang tua yang berusaha menafkahi keluarganya. Orang tua yang pertama adalah orang tua yang bangun pagi-pagi, pulang larut malam, kurang tidur di malam hari karena tidak pernah puas dengan penghasilannya. Awal-awalnya keluar rumah bekerja demi keluarga, lama-lama kerja mengorbankan keluarga dengan alasan supaya keluarga cukup. Ya, Bapak Ibu lihat, nggak salah kita bekerja,
Karena Tuhan memberkati kita dengan cara bekerja. Dia memberkati kita lewat pekerjaan kita. Tapi why? Kalau sampai kemudian kita kerja pagi sampai malam, sampai istirahat tidak cukup. Karena apa? Keserakahan kita. Karena apa? Tidak puas dengan berkat yang Tuhan sudah beri buat kita. Itu sebabnya kita makan roti dengan susah payah dan keluarga kemudian menjadi korban. Ini orang tua yang pertama, ya. Wah, dari pagi pokoknya kerja, nggak berhenti, pokoknya kerja saja, ya. Keluarga terbengkalai. Atau orang tua yang kedua, ya. Orang tua yang kedua itu dia bisa tidur di malam hari, ya kan? Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau dia bisa tidur malam, bukan dia malas, Bapak Ibu. Dia puas, dia bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya, sehingga dia bisa tidur dengan tenang. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kita. Filipi 4 ayat ke-19 berkata bahwa Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan akan menyediakannya buat Bapak Ibu Saudara, ya. Bisa tidur, bahkan sementara dia tidur, Tuhan memberkati dengan tubuh yang sehat. Kalau Bapak Ibu cukup tidur, Bapak Ibu, itu proses-proses detox di dalam tubuh itu bekerja dengan baik. Ya, paling bagus kan tidur jam 10 malam. Ya, itu sudah bagus sudah. Itu proses detox sudah mulai bekerja, paru-paru dan segala macam lah. Nah, itu Bapak Ibu bisa cari lah itu di Google, bisa lihat proses detox tubuh pada waktu kita istirahat. Semakin Bapak Ibu begadang jauh malam, semakin proses detox beberapa bagian itu tidak terlaksana dengan baik. Makanya keadaan kita kan semakin menurun, ya. Jangan begadang, ya. Hidup sampai jauh malam, itu kan berarti melewati batas jauh malam, gitu kan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, yuk kita perlu jaga tubuh kita, sebab tubuh kita ini bait Allah. Menjaga tubuh itu perintah Tuhan, ya. Jagalah tubuhmu, sebab tubuhmu adalah bait Allah. Sama waktu Tuhan berkata jangan mencuri, itu sama. Kamu langgar, dosa. Kamu tidak jaga tubuh, itu dosa, ya. Makanya hari-hari ini saya coba belajar menjaga tubuh, ya. Pola makan diatur, ya. Kemudian sedikit melatih tubuh dengan olahraga ringan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi Tuhan mau kita melibatkan Dia di dalam upaya mencukupi kebutuhan keluarga kita. Kalau Bapak Ibu libatkan Dia, percayalah begini, Tuhan itu paling senang diandalkan. Nih, saya kasih bocoran, Tuhan itu paling senang diandalkan. Nah, kalau kita selalu diandalkan, malah kita jadi merasa kita yang paling repot. Dikit-dikit saya, apa tanya, kita nggak suka kan? Anak-anak kita suruh mereka dewasa, ayo kerjakan sendiri, jangan terus minta tolong, ayo kerjakan sendiri. Nah, sementara Bapak di surga enggak. Semakin Bapak Ibu melibatkan dia makin senang. Jadi Tuhan mau dan Tuhan mampu, ya, menolong Bapak Ibu untuk kemudian mencukupi segala kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mau tutup dengan ini, Bapak Ibu. Bukan tanpa alasan Yesus berkata demikian. Janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, makan, minum. Ya kan? Matius 6 Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Dia bukan tanpa alasan. Alasannya pertama kenapa dia berkata begitu? Dikatakan begini, sebab Bapakmu di surga tahu kamu membutuhkan itu. Jadi kalau yang namanya kebutuhan, Bapa di surga sudah siapkan berkat untuk itu. Amin Bapak Ibu. Makanya tidak usah khawatir, supaya Bapak Ibu bisa tidur dengan tenang. Kalau Bapak Ibu khawatir, Bapak Ibu nggak bisa tidur sampai jauh malam mikir, gitu nggak selesai juga masalahnya.
Udah, serahkan kepada Tuhan. Karena Dia Bapa yang tahu akan kebutuhan kita. Yang kedua, kenapa Yesus berkata, jangan kamu khawatir, ya, karena Yesus adalah Ia atas semua janji-janji Tuhan. Coba kita lihat, boleh tampilkan ayatnya? Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 19-20, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Jadi Yesus Kristus itu kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak, enggak. Ya, tapi sebaliknya di dalam Dia, di dalam Kristus hanya ada ya. Untuk apa? Ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita berkata, amin, aku percaya. Amin, terjadilah seperti yang kau katakan. Itu artinya. Itu sebabnya kita berkata amin untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, waktu Yesus berkata jangan khawatir makan minum pakai, karena Dia jaminan untuk membuat janji Allah terjadi dalam hidup kita. Janji Allah itu sempurna Bapak Ibu, ya, tidak berubah, tidak mungkin gagal, tidak mungkin akan ada revisi lalu Tuhan berkata, aduh sorry, saya kemarin janji itu ya, salah, saya perbaiki ya. Enggak. Janji Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu nanti coba lihat kembali di YouTube waktu saya khotbah tentang karakteristik janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak mungkin gagal. Janji Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh hukum alam. Janji Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh sistem yang ada. Janji Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh upaya manusia. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau Yesus berkata jangan khawatir, karena Dia mau terlibat untuk menolong kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Tanpa Tuhan, 3 hal ini Bapak Ibu akan sia-sia kalau dikerjakan dengan kekuatan manusia. Kita perlu Tuhan untuk membangun keluarga kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, persiapkan diri untuk kita masuk dalam perjamuan kudus kita saat ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau mengagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau mengagumi. Hari ini sebelum kita ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, di mana kita mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus atas hidup kita. Kalau untuk mendapatkan kita kembali, untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga, Dia rela mati, tumpahkan darahnya untuk menebus kita. Kalau kita saja Dia tebus, masa keluarga kita Dia akan abaikan? Tidak. Apalagi keluarga itu adalah desain Tuhan. Dia mau menolong kita untuk memperbaiki satu demi satu.
Kita hanya perlu dengan rendah hati berkata, Tuhan, aku perlu Tuhan. Tidak mungkin aku bisa berubah. Tidak mungkin aku bisa mengasihi istriku, suamiku apa adanya tanpa Tuhan lebih dulu mengasihi aku. Tidak mungkin aku bisa mengampuni kesalahan pasanganku tanpa Tuhan lebih dulu mengampuni aku. Tidak mungkin pasanganku bisa berubah kalau aku sendiri tidak berubah. Kita perlu Tuhan. Kita gak bisa menjaga, memproteksi pasangan kita, anak-anak kita 24 jam. Tapi dengar ini baik-baik, Alkitab berkata penjaga kita, yaitu Tuhan, tidak pernah terlelap. Dia mengawasi kita 24 jam. Matanya tertuju kepada kita, kepada orang-orang yang berharap kepada Dia, kepada orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Yuk mari masing-masing keluarga nanti-nantikan Tuhan. Dia Tuhan yang bisa menjaga kita. Bukankah Mazmur 91 berkata bahwa mereka yang duduk dalam naungan yang Maha Tinggi, yang berdiri dalam naungan yang Maha Kuasa, yang berkata, Tuhanlah pertolonganku, Tuhanlah perlindunganku. Dia memang dapat diandalkan. Dia akan menjaga kita. Bagian kita adalah tunduk kepada Allah. Dan yang kita perlu ingat juga, Tuhan telah menyediakan berkat-berkatnya atas kehidupan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Dia tahu apa yang kau butuhkan, Dia akan sediakan. Mari bergantung kepada Tuhan. Ya, andalkan Tuhan dalam semua hal yang kita kerjakan. Amsal berkata, akui Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu, jalan bisnismu, jalan usahamu, jalan apapun yang kau sedang jalani, yang berkelok-kelok, yang rumit, yang tidak tentu arah. Tuhan berkata, aku akan meluruskan. Kalau jalan lurus, itu artinya mudah bagi kita untuk cepat sampai pada tujuan. Tuhan tidak akan mempersulit kita, justru Dia mau membuat jalanmu lurus. Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang mengasihi keluarga kita. Yuk mari sama-sama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku perlu Engkau untuk mengubah keluargaku menjadi keluarga seperti yang Tuhan mau. Mari kita datang kepada Tuhan Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami dengan semua upaya kami tanpa melibatkan Tuhan. Kami pikir bisa membangun keluarga yang bahagia. Kami pikir dengan kekuatan kami bisa cukupkan kebutuhan anak-anak kami, keluarga kami. Kami tidak mampu. Kami pikir kami bisa menjaga keluarga kami dengan kekuatan, kemampuan, dengan cara-cara kami. Kami lalai dalam hal itu. Hanya Tuhan saja yang sanggup menolong kami. Bukan hanya sanggup, Tuhan mau menolong kami. Karena itu kami membawa seluruh keluarga kami ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami menentukan hati kami. Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami. Layakkan kami Tuhan oleh darah-Mu, supaya kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, dengan sikap hormat atas pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, supaya setiap kami yang makan minum dari roti dan anggur ini kami diberkati Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, kiranya lewat pelayanan mereka Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat
cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, waktu dan darahku. Bukan hanya hubungan yang dipulihkan antara Bapa di surga dengan kami lewat kematian Yesus Kristus, bahkan kutuk telah diubah menjadi berkat. Karena itu kami percaya rumah tangga yang takut akan Tuhan akan limpah dengan berkat-berkat surgawi, akan limpah dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah tetapkan, siapkan, yang Tuhan sediakan buat setiap keluarga. Karena itu Tuhan, terlibatlah dalam keluarga kami. Kami perlu Tuhan untuk mengerjakan rencana-Mu atas keluarga kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami cinta bersamamu, ajarku Jesus.
akhir ibadah kami. Bagi Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan, dan kuasa. Terima kasih untuk keterlibatan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, keluarga demi keluarga. Karena kami percaya Tuhan mengasihi keluarga kami. Karena itu kami mau pastikan bahwa Kristus memerintah di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan memberkati pertemuan ibadah kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memimpin hari-hari kita, memimpin keluarga kita menuju sebuah kehidupan yang mengalami peningkatan, mengalami berkat-berkat Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kita mengalami dan menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima berkat ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.